Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Fitrinta Tazikia dengan NIM 55142228 ingin mempresentasikan tugas dari sketsa kantor bupati dengan prinsip dan tata cara menggambar sebagai pemenuhan tugas teknik presentasi dan komunikasi arsitektur. Seperti yang telah diajarkan, prinsip dan tata cara menggambar terdiri dari 5 prinsip. Prinsip pertama yaitu komposisi yang terdiri dari tekanan, kesatuan, dan keseimbangan. Prinsip kedua yaitu proporsi. Prinsip ketiga yaitu sudut pandang. Prinsip keempat yaitu kesan 3 dimensi yang terdiri dari kontras dan irama serta bayangan. Dan prinsip kelima yaitu elemen-elemen penunjang. Ini sketsa yang telah saya buat yaitu sketsa kantor bupati. Kita masuk pada prinsip yang pertama yaitu komposisi. Yang pertama yaitu kesatuan. Prinsip kesatuan yang diterapkan pada sketsa yang telah saya buat yaitu terdapat pada bagian atap gedung yang berbentuk pelana pada gedung bagian depan, dipadukan dengan bentuk atap berbentuk kubah di gedung bagian belakang sehingga terbentuk kesatuan karena adanya perbedaan pada bentuk atap ini. Selain bentuk atap, ada juga perbedaan pada bentuk-bentuk pohon karena ada pohon yang tinggi dan ada juga bentuk pohon yang tinggi tapi memiliki dahan yang membentuk daunnya menjadi melebar atau seperti lingkaran seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tekanan. Prinsip tekanan pada sketsa yang telah saya buat ini diterapkan pada elemen utama yaitu bangunan kantor bupati. Penekanan pada garis-garis bangunan dengan penggunaan drawing pen membuat detail-detail pada bangunan terlihat lebih jelas dan lebih enak dipandang. Selanjutnya yaitu keseimbangan. Keseimbangan pada sketsa yang telah saya buat ini yaitu asimetris karena jika diambil dari sudut pandang dari sudut kanan yang saya ambil, bangunan nampak asimetris, tapi jika diambil dari bagian depan, gedung ini memiliki keseimbangan simetris. Lanjut prinsip yang selanjutnya yaitu proporsi. Proporsi pada sketsa kantor bupati yang telah saya buat sudah sesuai, yang dimana digambar dalam posisi kertas landscape yang sesuai dengan bentuk gedung yang memanjang ke belakang atau melebar ke belakang, sehingga dari bagian depan, dari pintu, dari entrance hingga ke belakang itu bisa digambar dalam sketsa, dalam kertas. Selain itu, gambar saya buat dengan ukuran yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil sehingga elemen-elemen penunjang masih bisa digambar di sisi-sisi bangunan sebagai pelengkap dan penunjang. Selain itu, pembagian daerah gambar untuk langit dan tanah sudah pas, mana langit tetap lebih luas daripada tanah sehingga elemen-elemen seperti awan masih bisa digambar sehingga terkesan lebih alami. Lanjut prinsip selanjutnya yaitu sudut pandang. Saya mengambil sudut dari sebelah kanan gedung di mana menampilkan eksterior dari eksterior gedung sebelah kanan, dan pada sudut pandang yang telah saya ambil ini entrance atau pintu masuk tetap bisa terlihat. Selain itu, untuk penggambaran saya menggunakan perspektif 2 titik hilang dengan sudut pandang manusia normal, menyesuaikan posisi ketika saya menggambar di lokasi dan ketika melihat sketsa yang telah dibuat memberi kesan seperti
kita berdiri dari luar gedung ketika melihat sketsa yang telah dibuat. Kesan 3 dimensi. Yang pertama, kontras dan irama. Untuk background dan elemen utama pada sketsa sudah kontras atau perbedaannya sudah terlihat dengan jelas. Bagaimana penggunaan drawing pen pada elemen utama dan pewarnaan di bagian atap pada elemen utama ini memberi kesan kontras terhadap background langit yang hanya menggunakan pensil. Untuk background langit yaitu awan, menggunakan irama dan pola yang tidak monoton sehingga tidak menimbulkan rasa bosan ketika melihat, dan menggunakan teknik rendering dazzle atau gosok pada pembuatan awan memberi kesan awan ini lebih alami dan juga kontras terhadap elemen utama. Baik, selanjutnya yaitu bayangan. Bayangan pada sketsa yang telah saya buat itu terlihat pada dinding-dinding gedung. Ada yang teknik bayangannya lebih gelap, bahkan juga ada yang tidak menggunakan teknik bayangan. Bagian sisi gedung yang tidak menggunakan teknik bayangan merupakan bagian dinding yang terkena oleh cahaya matahari langsung, seperti dinding sisi sebelah kanan gedung. Namun pada sudut-sudut tertentu tetap diberikan aksen bayangan gelap karena tidak terkena oleh sinar matahari. Selanjutnya ada di bagian dinding bagian depan gedung yang bayangannya lebih gelap karena pada sisi ini dia tidak terkena cahaya matahari. Pada sisi yang menggunakan teknik bayangan ini pun terdapat perbedaan tingkat gelap yang digunakan, seperti pada pintu masuk atau entrance, yang dimana bagian ini jauh lebih gelap daripada bagian yang menggunakan teknik bayangan lain, karena pada entrance ini terdapat teras. Di atas entrance ini terdapat teras sehingga menghalangi cahaya untuk masuk pada waktu penggambaran sketsa. Baik, prinsip yang terakhir yaitu elemen-elemen penunjang. Elemen penunjang yang saya gunakan pada sketsa ini yaitu penggunaan pohon-pohon dan juga semak-semak. Pohon dan semak-semak diberikan pewarnaan untuk memberi kesan lebih hidup dan segar pada sketsa. Baik, sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.